pada saat ini, sekarang ini, titik ini masih tetap bisa berjalan sesuai pada prosedur, ibarat kata, istiqomah. Yang susah ini kan kalau ngejalanin sesuatu usaha, apapun itu gitu, yang susah ini kan istiqomah, yang susah istiqomahnya. Ini ente, kiat-kiatnya gimana nih caranya? Artinya musik sekarang The Best ini bisa berjalan gitu kira-kira. Iya, kan pandemi kan 2,5 tahun. Kita berkaca aja dari yang sekitar aja, dalam 2,5 tahun kan ada yang berganti nama, ada Iya. yang udah nggak main lagi, Iya. ada yang cuma sekali 2 kali main terus enggak. Maksudnya konsistennya nih gimana nih cara biar The Best ini tetap konsisten? Iya. Tetap eksis gitu kan. Tetap eksis Jadi itu. ya saya bilang tadi yang pertama kayaknya harus tetap didasari niat yang dari awal tuh saya bilang. Kayaknya ketika kita bisa menjelaskan niat saya, niat kita, niat teman-teman untuk menghidupkan keluarga dan menumbuhkan perekonomian di sekitar, karena presiden juga berpesan sebenarnya bagaimana perekonomian itu ini bisa tumbuh kan kira-kira gitu ya. UMKM. Iya, UMKM kita dengan adanya dangdut kan juga kita bisa menghidupkan orang, memberikan Meningkatkan ya. ruang orang teman-teman untuk mencari nafkah dengan cara apa? Berdagang. Artinya begini, kalau pesan saya kepada teman-teman, ini apa yang sudah saya jalani, apa yang sudah kita lakukan di Kecamatan Pinang, karena memang di Kecamatan Pinang juga udah ada paguyuban musik dangdut. Jadi sebenarnya langkah pertama itu adalah kita komunikasi. Satu. Jadi kalau bahasanya kita jalan nyebrang, kayaknya juga nggak mungkin kita di jalan mau nyebrang jalan Luntur raya aja gitu. luntur aja, kan harus nengok kiri nengok kanan. Iya iya Ya iya. kita iya, minimal iya. wilayah tersebut dulu bang, wilayah di mana kita ngadain streaming itu kita harus berkomunikasi. Kira-kira masyarakat setuju nggak nih? Ya kalau itu sudah setuju, Udah satu filmnya, poin dah tuh ya. iya udah poin. Ya RT RW-nya ya memang dangdut sih, orang hiburan kan rata-rata begitu. Iya. Justru orang-orang yang corona katanya orang yang nggak punya hiburan gitu, stres ya. Ya kita berkomunikasi sama teman ya kita berkomunikasi, ya kita nggak menutup kita berkomunikasi sama teman-teman aparat, baik kepolisian baik kenapa, walaupun memang sebenarnya dia juga berpikir bahwa ini sesuatu hal yang salah, tapi kalau kita mengacak kepada aturan, banyak juga event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah yang memang berkerumun. Ya artinya kembali lagi dah bagaimana di lapangan, yang penting eksis dan itu. Dan teman-teman saya sampai berkomunikasi sama teman-teman wartawan, sama teman-teman LSM, sama teman-teman organisasi, tolong kalau dangdut mah jangan suka aneh-aneh lu, jangan suka ditulis Pemberitaannya. iya jangan, saya mohon, karena kembali lagi saya juga kan di KNP, saya sering ketemu sama teman-teman, tolong kawal dangdut, bukan hanya The Best ini ada di Kecamatan Pinang ini. Pada waktu itu memang kita bicara Kecamatan Pinang ini ada tolong dibantu, karena kalau kita kembali mengacak kepada aturan banyak banget kayaknya yang kontradiktif. Jadi pemerintah bilang begini tapi kadang juga dia melakukan itu. Apakah aturan itu hanya ditujukan kepada kita orang yang bawah? Kan enggak, kan kayaknya gimana ya, makanya teman-teman aparat itu berpikir ya udahlah, demi dia saya salutin sama teman-teman dia, sebenarnya disitulah dia juga mengorbankan jabatan dia bila mana pimpinan tahu. Tapi saya pikir juga memang ini udah pimpinan berbicara ya mau gimana lagi gitu, dia lebih bicara kepada kemanusiaan, Sisi kemanusiaan gitu. Jadi ya kita ya sampai saat ini, makanya sampai kemarin seperti contoh ada beberapa pejabat yang memang belum tahu gitu ada bentuk paguyuban ya, kita komunikasi sama lurah sama ini, akhirnya sekarang ya di Pinang bukannya bebas, bukan ya, ada pengecualian, yang terpenting tetap protokol dari batas tempatnya harus misalnya yang luas, jangan terlalu sesek banget lah gitu, jadi kapasitasnya gitu. Iya tetap maksudnya tetap ada ketentuannya. Betul kan, Bang Sandiaga Uno juga bilang event udah bisa dibuka dengan aturan protokol 75%, dan pada waktu itu seniman senior juga udah menghadap ke presiden bahwa kondisi penggiat seni ini terancam nggak bisa makan. Akhirnya presiden juga bilang ya silakan tapi diatur dengan bisa mungkin. Ya memang mudah-mudahan negara Indonesia ini sekarang masih statusnya pandemi, mungkin bulan ke depan udah bisa jadi endemi, itu kan memang target pemerintah begitu. Saya berharap sih untuk teman-teman yang penting satu komunikasi,
komunikasi kita jangan merasa oh di sana dangdut boleh terus kita ngadain di wilayah. Kan yang di wilayah kita bukan kita doang yang dengerin, ada tetangga lihat ada sakit enggak, ada yang lagi tahlil apa enggak, ada yang lagi menuju hari apa selamatan apa. Kan itu yang Iya, penting lihat satu sekeliling dulu ya. komunikasi. Jadi kita bukan merasa wah Bang Boy udah selama 2 tahun setengah cuman Bang Boy wah ya sampai pada udah boy saja bisa, the best saja bisa. Sempat viral waktu itu. Bukan, artinya begini. Saya selalu terbuka open pada teman-teman di Pinang pada waktu itu mau dimanapun. Saya berharap, saya bukan berharap siapa ya, saya bisa ya kenapa sih teman-teman nggak nanya caranya gimana gitu. Ya saya juga nggak mengharapkan itu, tapi ya sebenarnya banyak Kenapa hal kita yang nggak sharing aja iya gitu. kenapa kita nggak sharing. Nah akhirnya terbentuklah paguyuban ya saya kasih tahu begini begitu. Oh ternyata mereka tadi yang sehujan sama kita. Oh ternyata boy ini bukan mikirin grupnya aja, boy ini ternyata juga mikirin Sampai ke pedagang-pedagang. sampai ke bendera-bendera lain bahwa sesungguhnya ini nih bukan masalah The Best doang, ini bukan masalah kalian doang semua. Ya bagaimana caranya kita bikin suatu paguyuban yang memang bagaimana caranya teman-teman musisi tukang dagang bisa berdagang atau bisa eksis lah. Sampai kita juga waktu itu ke Tangsel komunikasi sama teman-teman, ya tolonglah dibantulah dangdut gini. Jadi ya tetap kita protokol dan yang lain-lain. Ya alhamdulillah, makanya hikmah di organisasi saya sebagai organisator itu memang benar-benar bermanfaat banget. Jadi saya kenal ya mungkin saya seperti ini hari ini juga nggak lepas dari karena saya juga berorganisasi. Percayalah kalau kita berorganisasi kita kenal dunia. Saya kenal dunia, saya kenal Indonesia itu dari organisasi. Kalau saya bilang tadi saya cuma kerja aja, saya kenalnya cuma teman-teman kerja doang. Iya, dunia pekerjaan aja sih. Iya, tapi kalau kita bekerja dan juga berorganisasi, saya rasa hal-hal yang terkait izin terkait apapun bisa dikomunikasikan dengan baik karena kita di organisasi. Apalagi pemuda itu harus punya karakter, harus bisa membangun. Karena cikal bakal pemimpin masa depan adalah pemuda. Kalau pemudanya lemas, itu gimana? Iya, pemimpinnya letoy. Iya, di masa depan generasi kita juga akan letoy. Jadi Iya. makanya saya berharap sama teman-teman pemuda atau pimpinan dangdut yang masih muda bikin terobosan. Jangan sampai dunia dangdut ini vakum karena aturan yang memang belum jelas. Kenapa saya bilang belum jelas? Juklak-juklik. Ya kenapa? Ya karena begini. Di sisi lain kita kadang bukan dilarang ya, kita takut mengadakan hal yang berbentuk kerumunan, tapi di sisi lain juga pemerintah sudah mengadakan event-event besar. Itu yang saya dibilang belum jelas itu. Karena tidak ada sosialisasi, tidak ada pemberitahuan pihak-pihak terkait juklak-juklisnya gitu. Bagaimana sih aturannya? Dangdut boleh nggak? Sekarang coba deh, saya di luar kecamatan Timang ada nggak yang bisa menjelaskan dangdut ini main bagaimana caranya? Nggak ada. Saya jamin itu. Dia masih hitam putih. Masih hitam putih. Gitu kira-kira. Makanya kita di Paguyuban Minang ya harus benar-benar bagaimana caranya menampung aspirasi. Ya alhamdulillah teman-teman dari kecamatan senior saya juga Pak Camat, Pak Saripudin mendukung, Pak Kapolsek juga mendukung. Artinya bukan mendukung membebaskan, tetap bagaimana caranya tetap menggunakan protokolnya. Itu hal-hal yang lain ya silakan, yang penting terutama satu udah nggak ada komplain dari masyarakat. Karena begini ya, ketika waktu itu sempat viral The Best itu viralnya karena di saat di kondisi lain di wilayah lain tidak bisa main dan di satu posisi di wilayah The Best ente masih bisa main. Kalau menurut pandangan saya, kenapa nggak ditanya kenapa lu masih bisa main, tapi lebih dipikirin lah kok dia main, kan lagi nggak boleh. Betul. Jadi memang mindset pemikiran, balik lagi mindset pemikiran. Iya. Harusnya mereka berpikir dia bisa, kok kita nggak bisa. Nah dia bisa, caranya apa nih? Komunikasi. Kan gitu ya kan, karena dia nggak mau nanya. Iya maksudnya artinya dia komunikasi. Iya harusnya dia buka komunikasi gitu. Betul. Jadi memang harusnya ketika pandemi sedang parah-parahnya di zaman itu harusnya kita merekat ukhuwah nih. Betul.
bukan malah kita malah main jatuh-jatuhan, main Betul. wah yang ini kagak, ini nggak adil, Nggak adil ini. nggak adil. Peraturan yang tidak berkeadilan nih. Nah, makanya jadinya ya ujung-ujungnya siapa yang disalahin Iya. gitu. Oke nih baru ngomongannya berat-berat tapi Berat. ya ada kejelasan juga. Jadi intinya memang seorang boy the best ya welcome terhadap siapapun Wah. yang mau sharing, Mm-mm. yang kita mau ya namanya kita ngobrol-ngobrol gimana apa ada apa kita kan bisa ngasih jalan keluar apa gimana. Ngomong-ngomong itu paguyuban berarti terbentuknya kapan tuh? Apa nama paguyubannya apa? Pedas. 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 Pedas paguyuban Pedas itu apa kepanjangannya? sedap. Oh Seniman sedap. dangdut. Oh Pedas, seniman sorry. Seniman dangdut dangdut Pinang. Pinang. Sedap. Seniman dangdut Pinang. Iya, seniman dangdut Pinang. Berarti Jadi ente sebagai ketua. ya teman-teman nyuruhnya begitu sebagai koordinator ketua lah. Ya, yang malah-malahin dah. iya sebenarnya saya juga nggak mau udah terlalu banyak sibukan, tapi saya rasa ini untuk kepentingan umat, kepentingan teman-teman, ya udahlah. Nanti mah besok generasi lagi harus di rolling, jadi biar bagaimana teman-teman ada komunikasi dengan bentuk paguyuban itu kita bisa berkomunikasi semua. Udah di situ banyak yang 53 bendera di 53 di di kecamatan. Satu kecamatan 53 bendera. 53 bendera dangdut. Kalau misalkan masih kayak di Bekasi Kulon gitu kan orang punya usaha layar tancap aja sipi loh. Sipi. Gue pernah sama Firman tuh main di Subang. Ke dulu zaman muter film ya. Jadi kita nyamperin orang ke Subang. Sampai ke sana tuh dia pemain film lama. Maksudnya tukang film tapi yang lama. Sekarang udah ke era digital dia pakai CD kan. Dia unjukin CV-nya. Nih Mbak, nih saya punya CV. Di sini tukang film, CV. Tukang film CV. CV itu bentuk legalitas kali ya? Iya. Berarti kalau nggak punya CV nggak boleh itu? Enggak. Jadi tukang film dia legalitas, ada badan hukumnya. Tukang film tuh. Tukang film. Ya kalau sekarang mah mungkin di sana ya membaur aja. Karena kalau sekarang mah bukan pengusaha yang kayak dulu, ibarat kata lu punya salon 2, lu punya proyektor 1, punya CD jadi kata dia begitu. Jadi memang di sana lebih ribet ya. Lebih ribet di sana tuh, harus ada legalitasnya, belum lagi yang ya ada organisasi apa segala macam. Nah kembali lagi ke apa pedas. Sedap. Oh, sedap. Seniman dangdut Pinang. Seniman dangdut Pinang. Nah kalau misalkan bendera di luar dari Pinang itu bisa join apa gimana? Apa jadi buka gini, cabang apa gimana? Jadi gini, prospeknya itu juga bukan persoalan, itu juga jadi pembahasan kita ketika kita belum bentuk paguyuban itu, kita hanya ngobrol-ngobrol kecil. Jadi gini teman-teman, saya bilang, saya merasa bahwa di Pinang ini dangdut kayaknya nggak mungkin juga orang Pinang terus. Betul. Pasti ada dangdut-dangdut luar atau bendera-bendera luar yang akan masuk Pinang. Ya udah, kita fleksibel aja. Yang penting dia komunikasi sama kita. Kalau memang dia komunikasi sama kita nggak apa-apa, kita welcome. Silakan, karena itu juga bagian dari perjuangan kita. Kita juga nggak menutup kemungkinan bisa main di Ciledug, bisa main di Karangtengah, bisa main di Pondokaren, bisa main di Pamulang. Ya makanya kita bangun komunikasi dari situ, bahwa kita kenalkan di Pinang ini udah ada yang namanya paguyuban dangdut, yaitu seniman dangdut Pinang. Ya makanya kalau teman-teman saran saya sih, saya bukannya apa, cuman komunikasi aja. Misalkan bukan gak untuk ke saya, ada Om Jaya ini, ada Bang Abibi di Nian Musik, ada di AJ dan teman-teman lah, Bang Giman. Komunikasi aja dengan salah satu anggota. Gue mau main buka omongan lah. Iya, gue mau main nih. Basa-basi di Pinang. Gitu. Nah, baru kita peta-petain dah tuh. Mereka suruh komunikasi sama tuan rumah, peta-petain dah. Lihat lingkungan sekitar, lihat dan yang lain bagaimana. Karena kalau kita menutup bendera-bendera luar, ya itu namanya kita menutup rezeki orang. Sama pun kita kalau main di luar. Iya, pasti. Wah ini rombongan sedang misalkan, wah nggak boleh nih. Terjadi ini kita digituin. Malah jadi sekat-sekat ya. Iya, saya juga berharap bahwa bukan hanya di Kecamatan Pinang atau di kecamatan lain juga, saya berharap, harapan saya sama. Harus ada bentuk paguyuban yang untuk sifatnya mencari solusi biar bagaimana caranya eksistensi kita di dunia musik dangdut itu tetap ada. Karena kalau bicara paguyuban, bicara organisasi, nanti ada jalan keluar, ada suatu komunikasi, ada solusi ya. Ada solusi. Kita berbicara sama teman-teman pemerintah, teman-teman apa, ngobrol.
Kalau bawa atas nama pribadi makanya sulit. Tapi begini, bos, ketika kalau oke lah, kalau di Pinang itu ada orang-orang yang berkompeten di bidang-bidang itu. Tapi kalau misalkan wilayah lain dia mau bikin tapi nggak ada orang yang berkompeten, cuma ada orang yang pengen nyohor-nyohor doang, itu apa nggak jadi bumerang Ya buat itu grup sebenarnya bagian dari kendalanya juga. Cuman memang kalau bicara kita orang berkompeten, ya itu kembali kepada teman-teman. Sebenarnya dia juga berkompeten. Kadang untuk membawahi dia ngeri-ngeri nih. Waduh, gue pantas enggak ya, pantas enggak ya. Ya makanya harus dilakukan terobosan lah, misalkan ada 2 bendera atau kita ngobrol nih bagaimana. Saya pikir juga itu bisa selesai. Yang harus dilakukan sama teman-teman, ngumpul aja dulu, duduk kongko aja dulu, kongko aja dulu bendera di nih, warteg kayak di mana kayak di tukang kopi kayak ngobrol nih, misalkan di kecamatan sini, misalkan di Srengseng kita ngobrol, udah bagaimana cara kita komunikasi, ngobrol dulu nih apa sih. Saya yakin kita minta pertimbangan sama orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya wawasan. Nah ketika orang-orang punya wawasan ya nggak mungkin lah kita cuman berteman, pasti ada lah salah satu pimpinan yang punya dewan, yang punya orang dinas, yang punya bapaknya abangnya polisi, atau ya komunikasi aja caranya seperti apa. Contohnya udah ada ini gampang, dari Pinang udah ada Sedap, Seniman Dangdut Pinang, ya tinggal diaplikasikan aja ke situ gitu. Jadi memang kembali lagi kepada kemauan kita, keseriusan kita untuk membangun eksistensi, karena memang selama ini hanya sifatnya individu aja. Gue main ini ya bodoh, gue main ini. Padahal dari situlah banyak hikmahnya ketika ada paguyuban, kita bisa silaturahmi. Ternyata apa yang kalian, apa yang mereka pikirkan terkait si A, si B, si the best, buat ternyata itu salah. Nggak seperti yang kamu pikirkan loh. Kalian pikirkan kira-kira begitu, bahwa the best ini ya merangkul untuk semua. Iya benar. Kan nggak kenal kan nggak cinta. Betul. Kenalin dulu aja. Ngobrol aja dulu. Ntar gua ajarin gimana caranya kan. Santai aja dulu ya kan. Iya. Gitu. Kita ngobrol aja dulu. Ntar kalau udah ngobrol, ntar lu baru tahu dah. Betul. Gimana. Ya itu. Karena memang sebuah permasalahan biasanya terjadi karena miskomunikasi. Betul. Udah itu mau. Itu udah pasal nomor 1 deh. Udah pasal itu nomor 1 ayat 1. Mau permasalahan apa kayak mau di lapangan keributan antar penonton gitu juga ada. Betul. Udah itu dah. Kalau komunikasi tidak terjalin maka terjadilah miss. Ini nih saya mau nanya satu pertanyaan yang kayaknya orang nggak ada yang nanyain. Nih, The Best kan misalkan main nih di wilayah mana. Nah, pasti ada dong chaos antara penonton nih ketika lagi konser gitu kan. Betul. Nah, itu menanganinya gimana kalau misalkan bukan main di lingkungan The Best? Nah, gimana tuh gitu. Intrik-intriknya tuh buat ngatasin misalkan udah pecah misalkan udah pecah nih dia, maksudnya dua kubu yang chaos ini udah pecah misalkan. Nah terus bagaimana cara menanganinya tuh? Jadi gini, ada bahasa begini, kalau dia mah pimpinan dangdut si A nggak mau keluar, nggak mau bergaul, tapi kayaknya kalau The Best mah kita sering ngelihat pimpinannya si Boy. Nah dari situlah saya belajar bahwa kita punya usaha, nggak boleh kita dangdut main kita di rumah, kita kemana tahu. Ya sesekali kita harus sama teman-teman penonton, sama teman-teman klub, organisasi, apa teman-teman community, kita harus bersosialisasi. Sebatang rokok ini bisa menjadikan persahabatan. Nah, kiat-kiat yang saya selama ini lakukan terkait cara menangani teman-teman konflik di lapangan, karena saya setiap dangdut manapun pasti saya tonton. Ketika saya sudah tonton, saya berbaur sama teman-teman. Punya rezeki sedikit, kita beli rokok bareng-bareng ngumpul. Punya duit sedikit, kita minum es ya bareng-bareng. Ketika di situ mereka sudah kenal sama kita, kan kita tahu nih, Bang, kita paham nih kelompok ini yang rada-rada sedikit ini udah kelompok bisa ini yang ngelas-ngelasin ya. Ini kelompok ini yang sekiranya rada garis keras dikit adalah. Ini kelompok ini yang memang adem. Tapi kalau diganggu bahaya nih. Nah, kita harus bisa masuk ke mereka. Makanya selama ini The Best main
terjadi keributan itu juga kayaknya yang saya pernah alami, kalau muka saya nongol kayaknya berhenti. Ya Abang Muiz juga sering lah ketika ngeliput The Best, kalau saya nongol kayaknya udah berhenti. Dan kita sebagai pimpinan punya teman-teman, saya udah sowan duluan, kalau ada yang terjadi keributan jangan pernah lu gebukin, rangkul, ambil, taruh di dalam. Dan saya selalu ciptakan di sawah dalam kayak begitu. Jadi tinggal bagaimana sosok yang bisa mendamaikan. Artinya hari ini kita bendera The Best, kan orang akan punya mindset The Best boy, dia mah mungkin kira-kira ya bukan yang bagus ya, dia mah enak lah orangnya, nggak pelit misalkan, kan orang kan berpikir. Dan saya selalu sering juga berpesan, bang mohon izinin mas, mudah-mudahan teman-teman kalau ngeliat The Best ingat boy lah, udah paham. Jadi hal-hal itu tidak akan terjadi, minim terjadi. Makanya kita lakukan pendekatan sama community. Jalin komunikasi lagi-lagi. Nomor satu. Jalin komunikasi. Ya, nih orang yang tadinya ribut si anu sini udah pada janjian. Wah kalau di The Best mah gua nggak enak. Sampai ada yang japri bos. Jujur nih kalau bukan The Best mah udah kita mau gebukin orang lagi kita cari. Ya begitulah ngomongnya. Ya, sampai ada yang japri begitu. Banyak. Saya nggak enak. Ya udah, lu hargain gua. Yaudah lu di mana sini? Udah ngopi ngerokok. Masalahnya ya apa? Nah, kita obrolin aja jangan ya kalau bisa. Kalau mau menyelesaikan kayaknya nggak bisa. Nggak selalu harus dengan keributan. Jadi begini, bukannya kita takut sama orang, bukan. Kayaknya saya lebih gila dari mereka dah dulunya. Gitu kira-kira. Jadi kita bisa melakukan The Best bisa 2 tahun itu berarti kan orang-orang terpilih. Betul. Berarti orang-orang yang pernah gila gitu bang. Betul. Jadi gue udah duluan gila gitu. Jadi ya kita juga nggak ngomong begitu sama dia, nggak. Artinya dia juga akan berpandangan begitu. Si boy siapa sih, kan kira-kira begitu bang. Akan melihat. Walaupun saya memang bukan siapa-siapa, tapi dia juga akan berpikir pasti ada cara-cara tertentu sehingga bisa The Best bisa main. Dari cara-cara itulah yang nggak pernah bisa dia ungkapkan, disimpan di itu. Berarti ya begini ya kita dekatin aja. Udah bang, komunikasi. Sekali punya rezeki kita beliin rokok sebungkus cuma 21.000. Ya, paling mahal 30.000. Paling mahal 30.000 apa? Nah, kadang orang tidak bisa berpikir, semua pimpinan bisa berpikir itu. Betul. Nah, kadang juga kita di satu wilayah kita harus tahu siapa yang tokohnya atau yang ya kita paham. Kayaknya kita kalau ke rumah orang assalamualaikum dulu kayaknya nggak diomelin. Benar. Tapi kalau tinggal kita buka pintu kayaknya ngomel orang. Benar. Pulau nuhun lah. Lagi-lagi kembali pada komunikasi. Berarti untuk menciptakan satu buah cara gitu ya di zaman streaming ini gitu. Betul. yang kanan kiri depan belakang memang agak sulit keadaannya. Berarti memang dipikirin benar-benar sedetail itu ya. Iya, saya juga begitu karena ingat ketika saya ngadain streaming, saya komunikasi sama teman-teman, terutama di rumah saya ya, di kampung saya. Saya segitunya berpikir bagaimana parkiran ini bisa nyaman. Saya loh berpikir bagaimana parkiran itu bisa nyaman. Artinya apa? Bagaimana caranya pintu masuknya itu sebenarnya streaming adalah di parkiran bang. Lalu teman-teman bisa berpikir, dia masuk parkir, pelayan parkirnya baik, ramah, welcome penonton, dan situ orang bisa nyaman. Orang yang nggak punya duit banyak juga orang yang menjual, gue boy nggak apa-apa, udah biarin tinggalin tuh, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Karena besok sekali 2 kali juga kayaknya dia malu juga. Benar. Kita harus lebih, tuan rumah itu harus lebih banyak kebijakan. Makanya saya bilang, saya selalu memesankan kalau saya main dangdut di mana-mana, sama tuan rumah, bang izin parkirannya mana? Karena dari parkiran nggak bisa sumber keributan. Terus kita pesen parkiran, lu udah siapa aja yang jaga ini, tolong si anu beliin rokok, si anu beliin rokok. Seperti itulah. Jadi memang ya kalau bicara pintunya di parkiran dulu. Kalau parkirannya udah nyaman, orang-orangnya juga enak, kayaknya dia juga nonton tenang. Dan itulah karakter lingkungan, kultur lingkungan bisa kebaca. Mana pernah di sawah dalam anak-anak ya semenjak abang dah aneh-aneh nggak? Lama juga ya, berapa lama ya Pro Iya. ya? Pro berapa lama man? Udah man? Setahun setengah kayaknya. Di The Best udah berapa lama? Ya 2 tahun. Udah termasuk yang paling lama nih kita nih. Iya. Ya soalnya kita kan neko-neko orangnya ya. Iya. Rekomnya Yayan juga. Yayan juga. Emang begini. Kalau kita nggak pernah neko-neko orangnya. Iya. Nggak mau minta yang aneh-aneh. Karena kita pertama tahu benar prinsip benar, kita punya alat. Kita beli alat nggak 1-2 juta. Betul. Cuman kembali lagi
kita kan melihat tujuan streaming, tujuannya Iya. streaming apa, kita juga membutuhkan konten, nggak munafik. Sampai kan kemarin beberapa bulan yang lalu ada lah yang sempat nggak rame sih, tapi ada lah gitu, jangan streaming mulu lah gitu kan. Sekarang begini, saya sebagai pro channel sekarang hidup dari streaming. Betul. Kita bikin konten, kita bikin begini untuk hidup. Ini yang nonton misalkan 100, tahun lagi belum tentu 100. Betul. 2 tahun lagi belum tentu 100. Betul. Karena memang YouTube itu menggaji kita, walaupun gajinya nggak seberapa, tapi ada pemasukan yang bisa kita kumpulin dikit-dikit buat beli alat. Betul. Tiba-tiba ada kru gimana bisa kita alokasikan. Bulan puasa kita mau ngadain agenda apa, kita alokasikan dananya ke sana. Betul. Jadi tergantung dari bagaimana niat kita. Betul. Itu kalau aneh gitu, aneh nggak pernah mikirin apa Pro main mulu setiap malam, streaming mulu, ngamen, why not. Kenapa saya bilang why not? Karena begini, kita para konten kreator memang kita butuh, kita untuk menciptakan sebuah podcast itu butuh biaya. Betul. Dari mana kita punya biaya? Event nggak ada, ya kan? Wedding juga susah, walaupun ada tapi nggak banyak. Dari aneh waktu itu kan dari zaman dulu ngarit, sebelum nyoba podcast dulu itu ngarit sama Sawitri kan, itu kita punya penghasilan dari ngamen nggak seberapa bos. Ngamen berapa sih paling tinggi kita dapat? Betul. Tapi kita bisa membayar bintang tamu untuk ongkosnya dia, kita bisa membayar produksi tanpa mereka berpikir. Kadang-kadang mereka berpikir gini, betul, royalti mana nih? Royalti yang mana? Kalau ente buka handphone aneh terus aneh kasih lihat, ente nangis. Pro tuh gajinya nggak ada sejuta tuh nggak ada. Ini buat penonton juga, 1 juta belum ada sebulan, makanya ya tonton lah yang banyak biar kita naik gitu maksudnya. Tapi kenapa kita masih nyaman dengan The Best atau dengan grup-grup yang ada sekarang? Karena memang kita orangnya nggak pernah neko-neko. Betul. Aneh, ente pasti, saya tahu itu. Ente pasti ngerasain lah. Aneh, kita nggak pernah oh gua mau segini. Enggak. Kita kalau memang kita mau membangun sebuah grup, ya kita susah bareng-bareng. Kita susah setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya misalkan 10 tahun kemudian masa kita masih susah. Pasti ada Allah ngasih satu titik, oh kita enak nih, pasti ada. Nggak mungkin kita selama bertahun-tahun itu dikasih susah terus, nggak mungkin. Ibarat kata 1 tahun kita ngikut The Best, masa sih sekali 2 kali hajatan kita nggak diajak? Kan nggak mungkin. Betul. Pasti ada. Dan kalau hajatan kan bukan ngamen, itu ada ntar tanggal 21 Mei. Enggak, maksudnya saya kerangkan ya hajatan. Iya. Bener. Betul. Bukan saya nggak bagus-bagusin bendera The Best atau bendera yang mana. Di bendera manapun hajatan ya hajatan. Jadi kita realistis aja zaman sekarang, itu intinya. Betul. Karena apa? Kita butuh nama. Kalau kata Koko Yayan, Iya. lu eksis aja dulu. Iya. Popularitas tak ngikutin. Begitu. Ketika lu udah punya popularitas, rezeki lu bakal ikut dengan sendirinya. Saya sepakat itu. Iya, artinya ya pro kontra itu pasti ada. Saya waktu itu di Kapan Lagi Dangdut, saya suka bikin acara yang berkontra. Karena dulu saya juga megang event apa. Kita tahu ramuannya orang TV itu, kita tahu bagaimana caranya biar ini konten naik. Iya. Harus lah. Iya, harus ada gimmick apa. Makanya dulu juga kadang-kadang kita bikinnya yang orang rame bawa nama apa. Dulu juga begitu kita bikinnya, karena orang memang butuh di blow up, orang butuh rame. Jadi betul. Kapan lagi dangdut pakai judul Soneta Group, udah jadi belum Soneta. Iya. Rame dibicarain. Dulu. Oke, ini The Best ceritanya banyak banget. Banyak. Luar biasa pokoknya. Luar biasa bener-bener nih. Sampai operator Rashid bentar lagi pules tuh. Iya. Pules. Nah, ini ada isu yang terakhir nih yang berkembang nih tentang masalah duit cincin. Ente pasti dengar. Yang di duit cincin. IP kalau nggak salah tuh bagian Depok tuh kemarin sempat ada pertemuan juga mereka tuh.
tentang duit cincin ini menjadi polemik nih di antara penyanyi, pemain dan pimpinan nih, tiga tiga apa Tiga unsur lah tiga ya. unsur nih. Nah, kalau menurut pandangan seorang Boy the Best, menurut ente nih gimana nih? Kalau cincin 60-40 yang dipermasalahin apa sih? Sebenarnya saya juga masih ragu-ragu. Kalau untuk Masih gampang, masih detailnya masih itu mereka mungkin menginginkan cincin untuk dihilangkan. Jadi misalkan Dihilangkan. mungkin ini mah ya mungkin disawer nih. Misalkan yang tadi disawer di cincin, cincinnya taruh kardus. Aduh. Jadi mau dihapuskan sistem cincin dan 60-40 kemungkinan sih seperti itu. Kemungkinan. Yang mau ngapus bagian mana itu? Kalau unsur belahan-belahan mana mah ada. Cuman spesifikasinya takut nanti kesalahan saya nggak berani bilang, tapi kemarin kan marak. Tapi minta mungkin sebagian pihak minta ke pimpinan karena kan orang tertinggi dalam sebuah grup kan pimpinan. Betul. Ya kan, di dalam sebuah grup itu ada pimpinan, ada koordinator, ada penyanyi, ada pemain, udah tuh teknisi alat, panggung, lampu dan lain-lainnya. Mungkin dari salah satu pihak itu mungkin ada yang merasa keberatan ini. Wah, ini cincin kok si A bawa banyak banget, ini gua main capek, gua bawa alat capek, gua ini capek, kok gua dapetnya segini. Ya. Kalau menurut pandangan ente gitu? Gitu ya. Kalau dari sudut pandang saya selaku pimpinan The Best, jadi kalau bicara cincin, tinggal bagaimana kesepakatan antara pimpinan dan penyanyi. Dan satu itu. Yang kedua adalah buat saya nih, bukannya saya ya ini pandangan saya ya. Ini opsi apa namanya, opsinya dari dia. Iya, saya tidak mendukung siapa-siapa, tapi saya juga punya prinsip di dalam grup dangdut saya. Kalau bicara cincin, uang cincin, kalau menurut saya itu sah aja. Karena juga kalian teman-teman pemain, teman-teman pimpinan nggak tahu sejauh mana penyanyi itu ngelobi relasi. Betul. Iya, ada simbiosis mutualisme di situ. Ada yang dikasih. Ya maksudnya ada perputaran lah gitu. Ada perputaran lah. Jadi gini, kalau berbicara, kalau Kokoyan pernah ngomong, harga diri penyanyi itu adanya di caweran. Harga diri laki-laki adanya di duit. Kira-kira begitu. Artinya begini, ketika penyanyi mendapatkan duit cincin, saya yakin itu penuh dengan lobby-lobby. Iya pastilah, nggak mungkin acak-acak diem-diem tak seorang nyawer, nggak mungkin. Iya, ya kita harus sepakati dulu gini, bahwa memang kembali lagi kepada pimpinan tersebut. Kalau pimpinannya tersebut nggak mau duit cincin ya nggak masalah, ya bilang aja sama penyanyinya nggak mau. Tapi juga kalau menurut saya, kalau dikesepakati sama teman-teman penyanyi itu, kembali lagi ya omongan dari awal. Jadi kalau buat saya cincin itu ya nggak apa-apa sih, sah saja. Karena kita juga nggak tahu seberapa sulitnya penyanyi melobi teman-teman relasi. Karena saya tahu itu ada yang kita harus ajak makan dulu, ngobrol, ada yang kita ya macam-macam lah, saya juga nggak bisa menjelaskan. Entertain dulu lah. Kalau bahasa pekerjaan tuh kita lobby entertain dulu lah. Iya, kita ada lobby tertentu. Jadi disitulah. Lagian juga kalau penyanyi yang notabene cincinnya banyak itu juga bisa kehitung penyanyi yang ya seperti harga baju ini macam-macam rupa-rupanya. Ada yang murah, ada yang middle, ada yang sedang, bahkan ada juga yang ori. Ya saya pikir penyanyi-penyanyi yang cincin itu penyanyi-penyanyi yang memang udah notabene udah banyak relasi, jadi dia punya nilai jual juga. Kita juga nggak boleh ngebatasi nilai jual dia. Ya dia punya aturan seperti itu, selagi kita masih butuh ya kenapa enggak. Karena saya yakin ketika ada penyanyi cincin, dan disitulah saweran kita juga jadi rame. Karena ada yang tambahan, saya bilang ada tambahan. Karena saya bilang kan gini, kita penyanyi nih mau berangkat ke The Best. Aduh, The Best mah nggak ada duit cincin lagi. Ya udah dia berangkat aja normal. Misalnya streaming, dia berangkat aja normal. Ya udah, karena memang semuanya dibagi rata. Ya akhirnya nanti tidak ada motivasi dia. Oh berarti kembali ke di bawah tahun 2015 ya. Iya. Belum ada duit cincin, jadi ya iya, artinya begini Mbak,
Jadi gini, kita juga nggak menampik gitu loh bahwa setiap zaman itu berbeda-beda. Ada Oh, betul metode-metode betul betul khusus. betul Ya betul. ketika zaman Islam dulu peperangannya bagaimana ya, sekarang ya nggak bisa juga kita terapkan di negara Republik Indonesia yang berdasar asas Pancasila kira-kira Betul begitu. betul. Walaupun memang secara agama kita seperti itu aturan. Tetapi metode-metode sekarang ini harus kita bisa bedakan. Kita ikutin zaman, bukan ikutin cara-cara dulu yang memang hari ini tidak terpakai. Maka ketika lagi-lagi kita mikirin orang masih berkutik sama duit cincin aja sih, loh duit cincin juga kalau memang disepakati, saya yakin karena duit cincin juga penyanyi, pemain, pemusik, pimpinan, kru bisa dapat duit lebih, Ada tambahan ada lah. tambahan karena lobby-lobby dari si penyanyi itu, bang. Gitu. Jadi saya merasa itu mah kembali kepada aturan masing-masing. Kalau pribadi saya di The Best itu ya sah-sah aja sih duit cincin, karena memang notabene juga penyanyi-penyanyi yang tertentu aja. Tapi kalaupun mau kita aturin sesama rata nggak masalah. Nah, memotivasilah penyanyi-penyanyi yang masih maaf ya, bukannya kita ya, lagi-lagi saya bilang kelas orang kan berbeda-beda. Kembali kepada penyanyi-penyanyi yang relasinya masih standar dan dia akan termotivasi. Bagaimana caranya Bagaimana nih? caranya? Itu mah sebenarnya ilmu marketing Iya gitu. iya iya. Jadi ada termotivasi. Oh, kok dia bisa? Dia lobby sama, "Weh, lu besok kalau gua ada ini datang ya. Enak nih gua kalau nggak di awet, lu cincin semua, masuk gua saya ready." Itu sebenarnya secara masing-masing gitu. Kalau tidak seperti itu, kecuali memang dangdut itu udah memang dangdut tenar misalkan, atau soneto atau yang lain-lain ya, dia mah nonton emang udah dibayar gede kan begitu. Ya, ya maaf ya, ya kayak sekelas artis aja malah lebih lebih gila lagi. Apa maaf ya, lebih parah lagi kadang. Kita nggak dibagi acan-acan. Ada loh, jangan salah bang. Banyak. Banyak kan? Bukannya ada. Banyak. Artis si A misalkan, dia udah bawa Banyak. asisten, botas, Bawa disawer 10 bawa juta, iya 5 juta, masuk dari 20. kardus pindah ke tas sudah. Iya, pindah. Bahkan kita nggak dibagi apa-apa. Bagaimana kalau kondisi seperti itu? Kan makin parah. Iya. Nah, artinya begini, kalau bicara terkait duit cincin itu udah kembali kepada masing-masing pimpinan. Toh yang ngatur juga harus, ya yang ngatur juga kan bukan lembaga. Betul. Itu mah kesepakatan. Ya, kita juga silakan, walaupun teman-teman Depok mau melaksanakan itu, ya itu urusan mereka. Ya kalau kita di sini di sekarang kota, kalau saya pribadi atau di The Best itu ya saya masih silakan aja dicincin selagi memang itu produktif, selagi itu memang kita saling menguntungkan, simbiosis mutualisme, sah-sah aja, nggak usah diributin lah hal-hal dicincin. Lagian biasanya kan hitungan 60 40 atau 30 70 kan lebih banyak masuk ke produksi. Iya, Ya. yang dimasalahin apa, bahkan kalau saya dengar kalau yang di sana kan seluruh keputusannya ada bilang 80-20 ya, ada yang saya dengar. Ada. Bahkan ada beberapa penyanyi ngomong, wah ngapain nyanyi di situ. Jadi begitu timbul. Sampai ada begitu ya. Sampai begitu bang. Makanya kalau buat saya, coba deh, harusnya pimpinan itu harus dibikin yang namanya observasi, kajian dulu. Bagaimana ketika dia main dangdut nggak ada dicincin, bagaimana dia main dangdut ada dicincin, dan diajak. Nah, baru tuh dianalisa. Sekian perjalanan nanti analisa, banyakkan mana penghasilannya. Artinya motivasi orang pasti akan berbeda, motivasi penyanyi itu akan berbeda bang. Oh, gue mau bayarin, mau udah dibayar inilah, Nyanyi aja udah. nyanyi aja lah, nggak usah ngikutin relasi. Udah pulang lah. Iya, bisa Kalau jadi kalau nggak begini, ketika sistem itu diterapkan di semua, itu penyanyi yang udah punya relasi di keep semua, lu nggak usah nyawer gue di panggung, di bawah panggung aja semua. Itu lebih bahaya bang. Habis penghasilan kita. Nah itu lebih bahaya. Nggak menutup kemungkinan kayak gitu kan? Bisa jadi itu akan terjadi. Ya itu lebih bahaya ketika dia nggak nyawer di panggung, dia adanya di bawah. Nah lo pimpinan main, kan gara-gara. Ya. Kalau job lagi pas-pasan. Iya, karena kalau bicara daun duit, kalau orang udah bicara daun duit udah begitu mah udah kayaknya udah hancur. Iya. Karena udah bicara lomba-lomba, habis gue dibatasin. Nah, karena mereka mungkin merasa dibatasi. Betul, bukan berarti kita mengistimewakan penyanyi, atau karena memang ujung dari dangdut adalah penyanyi. Betul sih. Ujungnya ya, muka penyanyi. Yang muka penyanyi itu, ya. muka dangdut itu adanya di penyanyi. Penyanyinya bisa lobby relasi, bisa banyak penggemar, bawa penonton banyak. Banyak. Ya disitulah dangdut itu akan. Karena memang kembali lagi kalau bicara duit cincin itu, saya pribadi The Best. Ya saya mah
sah-sah aja sih, nggak masalah. Karena yang tadi Abang Muiz bilang bahwa lebih khawatir lagi ketika wah udah nggak ada di sini, dia nggak disawet, nyawernya di bawah, mau kata apa, ya Iya, dipikir aturan udah sama ini. iya, Nah itu yang lebih berbahaya itu lagi. yang Ini udah kan pandangan kita, tapi juga kita juga tidak boleh mengucili atau teman-teman yang lagi berbicara cincin, yaitu masing-masing iya, ini idenya. kan opini Ini kan kita. hanya pendapat kita. Opini kita dari sudut pandang kita, ya mendengar isu yang lagi sedang rame nih, Betul. yang lagi sekarang lagi mulai hits. Sebenarnya sih dari sebelum corona udah ada itu perbincangan, cuma mungkin sekarang lagi sedang hot-hotnya ini Lagi hot perbincangan. di dunia Kalau musik menurut dangdut. saya, pandangan saya, ya saya juga kan dulu pernah ada di bagian penyanyi, saya juga ada pernah bagian penyanyi yang kita berteman dengan pemain, masuk ke bagian pemain. Saya juga sekarang ada di bagian kru, di luar dari yang penampil, di orang yang penunjang untuk penampilan. Kalau menurut saya sih itu memang sekarang udah budayanya, Budayanya ya. udah budayanya. Maksudnya metodenya memang sudah lain. Iya, Caranya. emang udah budayanya. Duit cincin ini memang sudah jadi budaya, khususnya Iya. untuk di daerah kita dah. Betul. Kita bicara daerah kita dah. Itu udah jadi budaya. Jadi kalau budaya ini mau dihilangin secara paksa, itu butuh proses dan akan ada efek yang akan timbul. Ya salah satunya mungkin itu. Karena penyanyi yang udah terbiasa mendapatkan uang lebih, ruang geraknya misalkan dibatasi, nggak menutup kemungkinan yang saya bilang tadi begitu. Ketika itu udah terjadi, itu imbasnya ke semua, dan siapa yang mau disalahin? Betul. Udah nggak ada yang mau disalahin pasti. Iya, karena memang begini Bang, ketika dia duit cincin banyak di sini, ya nggak menutup kemungkinan ada kebanggaan tersendiri dengan penyanyi itu. Nilai jual pun pasti naik dari dia. Dia bisa foto, orang akan melihat, ya itu gengsi tersendiri Bang. Tapi kalau yang menanggapinya positif, yang lain bisa, dia bisa nih, gua kenapa nggak Ya bisa itu ya? kembali kepada orangnya, ada motivasi. Kalau yang berpikir positif. Iya. Kalau yang berpikir negatif, ya beda lagi. Apa-apa sih emang kita dari sudut pandang kita sih. Iya. Tapi ya kalau bisa memang kita ngurang-ngurangin untuk berpikiran negatif. Iya. Karena Jadi penyakit, apapun, Bang, iya kalau apapun negatif. itu kalau kita pikirannya negatif, Betul. wah kita nggak punya teman. Betul. Nggak punya teman, apalagi kita kagak bersosialisasi, kagak berorganisasi, nggak pernah tahu-tahu kayak gitu ya. Iya, kalau dangdut Habis dulu lah. kan beda Bang. Kita dangdut dulu aja datangnya jam 10. Benar. Dangdut tahun di zaman masih 2002 juga tuh. Datang dangdut jam 10 bareng-bareng sama MC udah pada ngumpul, masak kagak di rumah, penyanyi Iya. udah masih pada dekil dah. Mandi juga kadang di rumah orang. Beda kalau dulu mah beda. Jadi memang kayaknya itu sulit lagi diterapkan, karena kalau dulu mah grup Bang. Jadi punya grup tersendiri, ini punya grup sendiri. Kalau sekarang kan kita udah rekaman semua. Betul. Jadi kita nggak bisa mematok kecuali memang udah bendera-bendera besar, karena memang Ditambah lagi keadaan pandemi ini. Makanya orang berlomba-lomba, penyanyi berlomba-lomba. Ya kita harusnya begini ya. Harusnya yang kita bikin bagaimana caranya kita di setiap wilayah bisa main. Nah, aman, itu tentram. harusnya itu dulu dipikirin. Itu yang kita pikirin. Jadi gimana caranya nih? Ya bukannya saya ngomongin paguyuban dangdut Pinang ya. Seniman dangdut Pinang. Kalau seniman dangdut Pinang kan menghasilkan bagaimana caranya kita bisa main, bisa nyaman. Itu dulu. Jadi kalau bicara duit cincin mah ya itu mah masing-masing metodenya. Tapi kalau hari ini kita berbicara duit cincin sedangkan main aja susah, bagaimana kita mau duit cincin, mainnya juga susah. Artinya ada skala prioritas yang harus kita bangun dulu, yang harus kita pentingin dulu. Gimana caranya kita bentuk nih dangdut bisa main. Habis itu mah boleh silakan membahas cincin Ya, juga. Minimal menurut kita. Bener. Gitu. Jadi bisa main dulu lah bagaimana caranya. Ya, Apa itu kita dulu. samperin Pak Wali Kota, Bapak Kapolres, Pak, bagaimana nih? Gini. Ya udah, begitu kan, begitu dulu yang harus kita pikirin. Bener. Main dulu. Saya pernah komen tuh kayaknya di status Bang Ato gitu. Jadi ya itulah masing-masing sih. Makanya kepintaran, kecerdasan itu juga harus dibarengi dengan pengetahuan di lapangan. Kalau nggak dibarengi itu kayaknya kita pinter doang di buku, cuma di lapangan Prakteknya. Jadi ada ranahnya. Kalau dangdut nih konteksnya berarti bukan, kalau dangdut ini konteksnya bukan orang legislatif yang ngomong.
legislatif hanya ngasih pandangan, dangdut ini berarti harus apa yang bicara ngomong ya boleh aja, itu kan bicara teknis ya. Kalau bicara teknis itu bukan ranahnya teman-teman legislatif ngomong, itu mau lu atur aja. Kalau kita bicara di legislatif sama teman-teman dewan, kita bicara gimana Pak Dewan ini bisa main, bukan ngomongin di cincin. Oh. Kan yang saya tahu kan begitu. Pada waktu itu ada anggota dewannya, tapi ya mudah-mudahan itu mah bisa menyangkut semuanya, karena kita juga nggak tahu. Artinya memang kalau berbicara ada dewan itu lebih bagus, harusnya bisa ngomong Pak Dewan ini kita main, bagaimana caranya bisa boleh nggak gitu, harusnya sampaikan itu dulu. Iya, terus Jadi dia memang dia punya ultimatum di situ. iya, Oh, begini begini. ya Ya mungkin udah, juga oke. teman-teman menyampaikan itu mungkin. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan Gitu. ya isu ini mudah-mudahan cepat Amin, amin, cepat terselesaikan lah gitu kan, amin. perlahan-lahan gitu ya. Apapun keadaannya sedang dijalani sekarang ya memang kita kudu lihat dulu Betul. positif negatifnya di mana. Betul. Begitupun streaming ini kan budaya yang sekarang kita lagi Iya. jalanin. Streaming itu nggak akan ada kalau nggak ada pandemi. Itu saya jamin banget. Kalau nggak ada pandemi, streaming itu nggak akan ada. Iya. Kalaupun ada, nggak marak. Streaming itu bisa marak karena pandemi ada, lockdown, nggak boleh hajatan nggak boleh ada tontonan, nggak boleh ada hiburan. Ya streaming mau nggak mau bergerak. Tapi memang ya terkait streaming juga Bang, boleh bisa saya katakan banyak juga yang ngucilin, banyak juga yang ngerendahin dangdut streaming. Tetapi faktanya memang ketika orang yang merendahkan itu juga malah melakukan streaming, kira-kira begitu. Yang merendahkan streaming itu berarti masih di dalam ranah orang-orang dangdut gitu. Iya pastilah, karena saya juga kisi-kisi bicara streaming itu, wah dangdut bisanya ngamen doang lah. Ya maaf ya, Roma Irama juga dulu soneta ngamen kayaknya pernah. Dia ada itu waktu itu penggalangan dana streaming. Apa nih maksudnya? Jadi gini, Ngamen bagaimana nih sebelum jadi soneta? iya Oh iya. pasti mereka sebelum tenar juga ada yang ngamen. Ya kita kan ada film Roma tuh contohnya. Film apa berkelana apa? Dia itu Teman-teman kalau saya mudah-mudahan saya nggak salah ya. Iya. Dia itu sebelum jadi soneta memang dulu di lupa saya. Jakarta Timur lah. Iya. Karena memang pada saat itu ya dangdut itu termarginalkan, terpinggirkan antara dangdut pop, rock. Iya. Jadi dangdut itu memang paling bawah, termarginalkan. Jadi mereka memang mulai dari bawah, sehina-hinanya. Makanya Iya. diangkat, direnovasi, revolusi, Iya. direvolusi sama Roma Irama sampai sekarang kita bisa main di mana-mana. Tugas kita bagaimana caranya kita bisa menjaga yang dia udah angkat dari comberan sampai ke tinggi-tingginya, ini bagaimana caranya kita bisa ngejaga supaya lu tetap disetara sama genre lain, bukannya lu mikirin lah dia bisa main gua nggak bisa main. Iya, Nah, jadi ini nggak adil. Iya, jadi saya bilang tadi streaming itu kan sama dengan juga kita ngamen, entah itu kita ngamennya dari digital, dari YouTube, atau juga streaming memang live ya. atau pentas. Ya jadi yang seiring perkembangan zaman banyak juga teman-teman musisi atau teman-teman yang lain juga kadang menyepelekan, bilang bahwa streaming itu lu dangdut murah banget ngamen. Saya pikir itu sih omongan-omongan yang memang orang tidak punya ilmu dalam hal ini. Karena apa saya bilang, selagi kita streaming bisa menghasilkan, memang hari ini zamannya seperti ini Bang, pandemi Bang, Betul. jangankan itu, orang mau nanggap dangdut aja susah. Nah kita mencoba memberanikan diri untuk streaming, bagaimana kita mencari duit hidupin keluarga, dan streaming terus bergulir, dan akhirnya yang tadi ngomong itu dangdut streaming ngamen, ternyata dia juga ikut. Nah itulah kadang saya nggak habis pikir sama teman-teman yang seperti itu. Iya, Udah halu maksud kita, udah kita sama-sama bareng bahwa sesungguhnya memang kondisi Indonesia kemarin 2 tahun kemarin sampai saat ini ya memang begini, orang mau takut menanggap dangdut. Kadang dangdut itu paling gede juga 3 juta di tenda. Makanya kalau saya dapat job misalkan segitu, saya bagaimana saya sih kita kelola biar teman-teman bisa lebih dari itu. Ya sekarang dangdut Bang 3 juta, dari mana kita mau baginya? Ya mendingan kita buat di luar pakai streaming, dia orang nonton
banyak. Nah itu memang masing-masing punya ilmunya. Ketika kita punya ilmu itu, kita bisa menghasilkan yang lebih dari keadaan dangdut di tenda, kan alhamdulillah bang, bener nggak? Bener, Yang bener, penting bener. apa? Kita terbuka sama teman-teman, Bener, pemain, bener. penyanyi. Nih, jobnya sebenarnya begini, tapi kita mencoba begini biar kenapa? Biar ada yang nyawer banyak. Kalau di tenda siapa yang mau? Nah memang hari ini orang banyak, harga dangdut mah serosot, Iya, iya. merosot ya. Itulah makanya kalau yang ngomong begitu rata-rata memang yang tidak punya ilmu terhadap itu. Makanya bangun aja, dukung aja, teman-teman dukung. Dan pada akhirnya kan orang-orang yang ngomong itu juga orang-orang yang memang ilmunya kurang. Ternyata kalau diajak streaming lah lumayan juga ya, lumayan ya, hobi kita dibayar. Akhirnya dia berpikir balik, makanya jangan sembarangan ngomong. Pesannya misalnya jangan sembarangan ngomong, Jangan sembarangan ngucap. karena sembarangan ngucap. Udah gitu juga Akhirnya dia memang ikut streaming. enggak, udah gitu memang juga sekarang ini dengan adanya streaming banyak bendera-bendera yang lebih dikenal orang, Betul. lebih dikenal orang. Jadi ya memang ada, ya itu saya bilang tadi, ya segala perkembangan zaman kita lihat nih plus minusnya. Kalau memang kebanyakan minusnya ya boleh kita bergerak semua untuk Betul. menghentikan budaya itu. Iya. Tapi kalau memang faedahnya ada, mudorotnya nggak terlalu, ya ada pastilah mudorot tapi nggak terlalu besar. Iya. Ya kita kalau bisa kita bicarain bagaimana enaknya kita bicarain. Di luar mah kan orang bisa dagang bang. Nah, Kalau dari kalau di di tenda dalam, mah ada bakso, ada soto, iya. ada. Kalau dangdut kita taruh di luar lebih bagus kan, ada positifnya, orang bisa dagang, lepet, toprak, bakso. Tapi kalau di tenda, nah kadang teman-teman tidak bisa berpikir itu, bahwa jangan pernah menyepelekan teman-teman streaming dan ngamen. Udah masing-masing caranya aja. Orang gue juga, kita bikin streaming juga kita tanya dulu teman-teman, lu pada main nggak? Udah, daripada nganggur nyari duit lumayan, pulang bawa duit 200, 250, 300, pada masing-masing bawa duit. Itu kan sebuah rezeki, terus masih bisa dikucilkan. Karena yang ngomong itu orang yang ngomong yang nggak mampu gitu loh. Maksud saya ketika kita tidak mampu, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi sama teman-teman yang mampu, bersatu gabung, ayo musik dangdut bisa lebih luas lagi. Bener nggak? Itu yang harus kita sepakati. Siapa tahu dengan itu langsung endemi nih, drop. Itu Nah, harga udah mulai nomor pelan-pelan. Benar. Baru Kira-kira kan begitu. enak. Kan udah pasti orang nggak, orang pimpinan jarang ada yang berpikir nanti bagaimana caranya kita menaikkan harga nih sesudah pandemi selesai, endemi. Bagaimana caranya kita bisa menaikkan harga? normal, iya. Iya. Bisa normal harga dangdut. Naikin pelan-pelan nih gimana? Iya. Pasti jarang ada orang yang berpikir itu bagaimana. Karena mungkin persaingannya juga semakin ketat. Yang ada malah mungkin, wah si A nih segini nih, gue mau nih setengahnya. Habis lama-lama. Iya. Karena kebanyakan kita jalan di tempat. Kenapa sih bilang kita jalan di tempat? Kebanyakan mencari-cari kesalahan orang lain. Betul. Si boy ini Sibuk. ini begini nih, ini tanpa dia berpikir bagaimana caranya orkes dia maju. Iya. Sampai bagaimana caranya, gue mau ke rumah boy nih, gue mau ngobrol sama boy nih. Siapa tahu dari situ nanti kita Itu. bisa memulai sesuatu yang baru, bisa ada terobosan baru. Bener juga, maksudnya benernya gini, dalam sebuah pertunjukan musik dangdut itu nggak cuma mikirin penyanyi, pemain, pimpinan, tukang sound, tukang streaming, tukang lampu, tukang panggung. Iya. Kita juga harus mikirin ada pedagang di situ. Betul. Yang dia juga nyari nafkah buat anak istri dia, buat keluarga dia, yang kita juga nggak tahu pendapatan dia malam itu, juga kita nggak tahu. Betul. Kalau dia nggak dagang gimana. Masih banyak, maksudnya kita mikirin banyak gitu. Harusnya lebih banyak orang yang mikirin itu sih. Kalau bicara risiko, jangan kata kayak gitu, kita jalan ke depan rumahnya itu udah ada risikonya. Kalau nggak mau risiko, ngapa-ngapain, diem aja di rumah. Iya, Itu lo nggak makanya akan punya kembali risiko. ke komunikasi. Ya udah itu pasal 1. Satu. Udah berapa lama ini kita berbicara? Lebih kurang sejam lebih lah. Mantap. Masya Allah. Pokoknya pembicaraan kita yang baiknya diambil. Amin. Bener. Yang salahnya, yang buruknya ya nggak usah dianggap lah. Namanya juga kita manusia. Betul. Insan yang banyak dosa, 8. Semua kita bicarakan adalah di soal, dan saya sebagai host di sini, kita hanya sebagai orang yang mengopini, bukan kita merasa paling benar, merasa paling, Atau dipakai pandangan yang bagus. siapa tahu orang-orang pada ngeliat ini terus ntar besok-besok pada main ke rumah Betul. Mas Boy, kan ada Iya, manfaat yang betul. terjalin di situ. Jadi Misalnya kan 24 jam. ini pertama seorang
Boy the Best bicara. Hmm. Ini pertama. Jadi ya mungkin tergantung, kalau mau nonton ini saya saranin mendingan dengan pikiran tenang. Iya. Kalau dengan pikiran yang nggak tenang, lagi banyak utang ya, banyak Iya. masalah, lagi Iya. banyak Emosi. pikiran, pasti kemana-mana. Iya, betul. Dari yang kita udah bicara ini sepanjang Iya. ini Harus tenang. harus tenang. Disimak pakai headset kalau perlu. Nah, Iya. udah nggak Cermati. Positifnya ambil, negatifnya yang Nah. namanya kita manusia pasti adalah yang kepleset ngomong. Ya, anggap aja lah itu bagian dari dinamika hidup. iya. Gitu. Makanya kalau dengan Jangan. aja tuh yang Iya. lempang dangdut aja. Dangdut ya. Kalau ini Bener. Agak berat dikit. bisa di Betul. hatinya juga bisa interpretasikan depannya buat perdamaian. Betul. Jadi nggak usah luas-luas dulu lah wilayah kita ya. Dulu, ya kan. Jadi nanti Tangerang bisa merambah. Harapan kita semua adalah kita pandemi selesai. Iya. Itu semua harap, nggak ada orang yang pengen begini Nggak terus. ada. Mana nggak ada. Nggak ada. Orang pemusik nggak ada yang kayak Nggak gitu. ada. Mungkin yang mau kayak gitu terus ya mungkin yang nanggap doang. Bisa. Karena murah. Murah. Karena murah. Karena memang murah bukan dibikin murah, tapi Iya. memang keadaannya. Orang murah ya. Sekarang kan Bang besok saya mau pakai The Best ya. Iya. Berapa duit 10 juta. Oke jadi. Iya. Belum main, DP udah masuk setengah, batal. Mm-mm. Gara-gara ada polisi. Mm. Iya. 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 Akhirnya hajatan nggak jadi. Nggak jadi. Diundur aja deh. Undur ntar sudah acara, sesudah pandeminya nggak tahu kapan selesainya. Makin pusing pala. Tapi saya punya harapan bahwa 2023 di tengah tahun kayaknya udah bisa. Amin, mudah-mudahan. Kalau melihat konstelasi politik juga. Mudah-mudahan. Karena ini korelasi juga kalau bicara pandemi. Ini mah kan analisa aja. Ya harapan juga lah. Iya. Sebagai coach terakhir nih dari seorang Boy The Best, ada yang mau disampaikan nggak perihal apapun itu ke penonton Nyopot di kesempatan kali ini? Ya, jadi kalau pesan saya kepada teman-teman siapapun sebenarnya pesan ini umum kepada semua orang, kepada saya terlebih juga memang teman-teman dangdut musisi. Jadi usahakan yang pertama awali dengan niat yang baik. Tuh. Yang kedua jalin komunikasi. Ketika kita sudah menjalin komunikasi, kita tidak buruk sangka sama orang. Ya itu, dua itu aja ya. Kita bisa bersilaturahmi lah. Jadi kalau ada permasalahan terkait isu-isu terkait pimpinan ini itu, jangan langsung kita tangkap dari sebelah pihak, Bang. Komunikasi. Udah, itu aja. Komunikasi. Ya udah, pokoknya saya tangkap pembicaraan pada hari ini intinya Iya. adalah jalin komunikasi. Betul. Udah itu. Mau diutak kemana juga udah komunikasi. Komunikasi. Pokoknya. Karena kalau nggak ada komunikasi, yang nggak bakal akan ada terjalin apa-apa. Betul. Makin rumit keadaan. Betul. Jangankan yang luas, yang kecil aja lah, teman sama teman kalau nggak ada komunikasi kan lama-lama berantem. Betul. Oke, Bos. Terima kasih Siap. banyak udah mau Sama-sama, mampir. Bang. Perdana Terima banget. kasih nih Bisa. udah diundang ke Studio Epro. Wih. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Ya mudah-mudahan kita bisa menjalin silaturahmi Amin, terus Allah, gitu. amin. Mudah-mudahan kita terus manjang lah, nanti Amin. bisa bikin konten apa di Basecamp. Saya kan pengennya banyak ada inovasi Siap, apa siap, gitu nanti. siap. Mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahmi lah. Amin, amin, amin. Oke, teman-teman Nyopot dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menyaksikan perbincangan kita yang penuh daging ini. Semoga dapat kalian ambil positif inti makna dari semua yang kita sudah bicarakan. Amin. Kalau misalkan ada salah-salah kata ya saya, Bos Boy, mohon maaf. Mudah-mudahan jangan kalian masukin dalam hati, ya anggaplah sebagai kesalahan dari kita sebagai manusia yang banyak salah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di konten yang lain sama Bos Boy juga, karena masih banyak yang sebenarnya bisa diambil dari beliau. Betul. Karena berhubung kita juga ada batas waktu penayangan, jadi kita akhiri konten kita di kesempatan kali ini. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, ada Evro Channel,
ada Pro Musik, ada Pro Religi. Jadi kalau mau nonton tayangan-tayangan The Best nih, ada nih di Pro Musik. Kalau live streamingnya di Pro Channel, khusus live streamingnya. Tapi kalau untuk potong-potongan lagu yang episode mana itu ada di Pro Musik. Jadi dibuka Pro Musik, nanti di situ ada The Best, ada playlist The Best. Di situ semua ada tayangan-tayangan The Best yang kita liput. Nah, nanti bisa dinikmati di situ. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.